Pada periode ini, Indonesia langsung dihadapkan pada problem tekanan internasional yang sangat berat dan mengancam eksistensi Indonesia sebagai negara merdeka. Negara-negara pemenang Perang Dunia Kedua, yaitu Sekutu, memiliki pemikiran bahwa posisi Indonesia adalah status quo. Artinya apa? Artinya adalah sebagai negara jajahan. Mereka memandang bahwa dengan kekalahan Jepang, sudah seharusnya Indonesia kembali menjadi jajahan Belanda. Perjuangan menghadapi tekanan Sekutu dan terutama Belanda sangat menguras energi para pemimpin, sehingga tidak memiliki waktu yang banyak untuk mengembangkan gagasan-gagasan tentang arah negara. Memilih untuk bersahabat dengan negara-negara sosialis atau komunis dan melawan negara-negara kapitalis. Sikap melawan terhadap negara-negara kapitalis itu antara lain tampak pada kebijakan untuk menasionalisasi perusahaan asing tahun 1957, merebut Papua dari tangan Belanda tahun 1961-1962, dan konfrontasi dengan Malaysia tahun 62-66. Salah satu jejak penting usaha yang tampak pada periode pemerintahan Presiden Soekarno untuk menegakkan keadilan dalam negeri adalah dengan mengeluarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria yang dikenal sebagai Undang-Undang Pokok Agraria atau UUPA. Undang-undang itu membatasi luas tanah maksimum yang dapat dimiliki dengan tujuan sisanya dapat dibagi kepada petani yang tanpa tanah, sehingga setiap petani miskin dapat mengolah tanah miliknya sendiri, bukan hanya sebagai penggarap tanah milik tuan tanah. Undang-undang itu sangat baik bagi petani miskin, tetapi tidak dapat dijalankan sampai sekarang. Jejak lain yang cukup penting adalah diperkenalkannya kepada masyarakat Indonesia bahwa koperasi merupakan jalan untuk menciptakan keadilan ekonomi dan pemberdayaan masyarakat kecil. Bung Hatta yang menjadi pelopor kemudian diangkat sebagai Bapak Koperasi Indonesia. Sebagai kesepakatan atau nilai integratif bangsa. Nilai integratif Pancasila mengandung makna bahwa dijadikan sebagai sarana pemersatu dalam bermasyarakat dan prosedur penyelesaian konflik. Masyarakat Indonesia telah menerima Pancasila sebagai sarana pemersatu. Apakah Pancasila dapat digunakan secara langsung, mempersatukan masyarakat dan menyelesaikan konflik?